adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Selamat pagi, bertemu lagi bersama kakak dalam Bina Iman tanggal 13 Februari tahun 2022. Hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama. Tetapi sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh kakak. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memberikan keluarga yang baik yang memperhatikan kami. Berkati teman-teman kami yang tidak memiliki orang tua lagi. Bantu kami agar kami selalu menyayangi orang tua kami. Dan juga ya Tuhan, berkatilah kegiatan Bina Iman anak pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi pada hari ini bersama Bu Tanti untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan bersama-sama pada hari Minggu biasa ke-6. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23. Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 23. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah.
Dari bacaan firman Tuhan pada hari ini dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, berbahagialah hai kamu yang lapar, berbahagialah hai kamu yang menangis, berbahagialah hai kamu yang tidak punya teman. Maksudnya apa sih Bu? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu? Ketika kita miskin, kita akan lebih memudah meminta Allah untuk memenuhi permohonan kita. Karena kita tidak tergantung pada kekayaan sendiri. Ketika kita miskin, kita jadi mudah untuk berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk memenuhi permohonan kita. Ketika kita lapar, kita sadar bahwa hanya Allah yang dapat memuaskan rasa lapar kita. Ketika kita menangis, kita percaya bahwa Allah dapat menenangkan dan menyembuhkan luka-luka hati kita. Ketika kita tidak punya teman, kita sadar bahwa Allah tetap menjadi teman kita. Tuhan Yesus adalah teman sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi di dalam sabda bahagia pada hari ini, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Sumber kebahagiaan yang sejati. Wah Bu, kalau begitu, karena di dalam firman ini dikatakan berbahagialah hai kamu yang lapar dan miskin, terus ngapain aku susah-susah sekolah? Ngapain aku berusaha untuk belajar? Ngapain aku berusaha untuk bekerja nantinya? Kan katanya berbahagialah hai kamu yang lapar dan miskin. Jadi ngapain aku susah-susah berusaha? Ya bukan begitu. Jangan sampai firman Tuhan secara harafiah ditelan bulat-bulat seperti itu. Tidak ya. Allah tidak menginginkan anak-anaknya hidup miskin dan terlantar. Allah ingin anak-anaknya berjuang bersama Allah. Ketika kita sedang miskin, ketika kita lapar, ketika kita menangis, kita berusaha bersama Allah untuk mencapai kesejahteraan. Kita berusaha untuk bisa makan, kita berusaha supaya bisa sekolah, supaya berkecukupan. Kita berusaha dan berjuang bersama Allah. Jadi selain berdoa, kita juga berjuang dan berusaha. Bersyukur atas rezeki dari Tuhan tanpa membanding-bandingkan dengan rezeki yang diterima oleh orang lain. Sebaliknya, ketika kita sudah sejahtera, ketika kita sudah tidak lapar, ketika kita sudah tidak miskin, kita tetap berjuang bersama Allah dengan berbagi rezeki kepada teman-teman yang membutuhkan, dengan berderma kepada teman-teman yang berkekurangan, dengan beramal kepada teman-teman yang membutuhkan. Rasa syukur dan kebahagiaan kita akan menjadi lebih besar dengan berbagi rezeki. Kita tidak sendirian dalam perjuangan hidup ini. Allah selalu menemani kita. Di dalam kesusahan, kita selalu ditolong oleh Allah. Dan ketika kita sejahtera, kita diajak oleh Allah untuk menolong orang lain. Anak-anak paham kan sampai sini maksud firman Tuhan pada hari ini? Bahwa kita harus selalu berdoa dan berjuang bersama Allah dalam kehidupan ini. Dan bahwa Allah lah sumber kebahagiaan yang sejati. Nah, tindakan konkret yang akan dilakukan oleh kita pada minggu ini adalah tindakan konkretnya adalah saya akan berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar untuk membuat mereka bahagia. Misalnya membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, atau membimbing adik mengerjakan PR. Atau kalau misalnya ada yang ibunya bekerja di rumah, misalnya membuat boneka, Bu, aku bantu pasang matanya misalnya. Jadi kita membantu meringankan pekerjaan ibu untuk berusaha mencapai kesejahteraan yang tadi disebutkan. Atau misalnya kita tahu ayah dan ibu sama-sama lelah mencari nafkah untuk rumah, untuk keluarga kita, maka kita yang mengasuh adik. Bu, aku yang ngasuh adik, ibu kan sudah kelelahan untuk berusaha mensejahterakan keluarga kita. Jadi kita berusaha minggu ini untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka bahagia.
Oke? Baiklah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Semoga anak-anak dan adik-adik remaja bisa memahami firman Tuhan pada hari ini, dan kita berusaha bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sekarang Kak Audina akan ajak adik-adik bikin kreativitas. Ikutin terus ya. Tema hari ini kan tentang kebahagiaan. Maka di mana kita dapat kebahagiaan, pasti kita akan tersenyum lebar. Sekarang Kakak Audina mau ajak adik-adik menggambar wajah tersenyum adik-adik nih, waktu adik-adik mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan ya. Ada lem kertas, gunting, pensil warna, sama kertas origami dan HVS ya adik-adik. Bisa pilih ya adik-adik mau yang warna pink, kuning, biru atau hijau. Kalau kakak di sini mau pilih warna pink buat gambar muka dan badannya. Pertama-tama kita harus menggambar dulu muka sama badannya ya adik-adik. Gambarnya seperti ini ya adik-adik. Tinggal kalian tambahin saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal gunting sesuai garisnya ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik selesai digunting. Sekarang kita bikin rambutnya sama matanya dan juga mulutnya. Pertama-tama kita bikin dulu rambutnya. Kita warnain warna hitam ya adik-adik. Nah, selesai rambutnya, kita bikin alis dan matanya. Lalu hidungnya. Nah, sekarang kakak mau bikin mulutnya dari kertas origami. Nah, ini kakak mau bikin mulutnya pakai kertas origami ya adik-adik. Kakak pakai warna merah. Sekarang kita lem dulu ya. Lalu tempelkan ke mukanya. Nah, lihat senyumnya lebar ya adik-adik. Nah, sesuai kayak gini adik-adik. Lihat garis-garisnya, matanya, rambutnya, sama mulutnya. Lalu kakak di sini mau warnain bajunya. Kakak di sini pakai warna biru, merah, sama hijau ya adik-adik. Kita warnain bajunya ya. Nah, selesai diwarnai bajunya, lalu tempelkan di kertas HVS ya adik-adik. Kakak di sini cuman pakai setengah HVS-nya aja ya buat nempelinnya. Kita bagi dua seperti ini adik-adik. Nah, kita pakai setengahnya aja ya adik-adik. Lalu kita tempelkan gambarnya di HVS.
tempelkan ya adik-adik. Tempelkan di atasnya. Nah adik-adik, nih kakak udah selesai ditempelin. Sama kakak juga sudah menulis tujuannya ya, kata-kata mutiaranya. Di sini kakak menuliskan, aku mengetahui bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Dan di sini kakak juga tulis ayatnya minggu ini ya adik-adik, Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Nah adik-adik, kenapa kakak tulis kata-kata ini? Karena kakak tahu kita mendapatkan kebahagiaan hanya karena Tuhan Yesus, dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus ya adik-adik. Kakak cukup dikasih kesehatan, perlindungan Tuhan Yesus. Kakak sudah bahagia loh adik-adik. Nah sekarang sudah jadi ya adik-adik kreativitas hari ini. Selamat mencoba ya. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, mata Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Yuk kita nyanyi lagu berikutnya. Tidak terasa adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum mengakhiri Bina Iman pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita hening sejenak. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu karena Engkau telah menyertai kami hari ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, kami berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami dapat berkumpul bersama lagi untuk memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami juga memohon berkat dari-Mu selalu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Bye-bye.